Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 5E. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi evaluasi bahan ajar. Kenalkan, nama saya Putu Alvina Namayanti dengan NIM 2111031128 dengan nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ana Agustri Maharani Prademi dengan NIM 2111031217 absen 13. NIM 2111031340 nomor absen 21. Selamat menyaksikan. Baik, pada materi evaluasi bahan ajar kami akan membahas 6 topik. Yang pertama ada pengertian evaluasi bahan ajar, yang kedua ada jenis evaluasi bahan ajar, yang ketiga ada fungsi evaluasi bahan ajar, yang keempat ada faktor pengembangan bahan ajar, yang kelima ada langkah-langkah evaluasi bahan ajar, dan yang terakhir ada contoh instrumen evaluasi bahan ajar. Di sini saya akan memaparkan topik yang pertama, yakni pengertian evaluasi bahan ajar. Nah, apa sih itu evaluasi? Evaluasi merupakan suatu kegiatan terencana untuk mengukur, menilai keberhasilan dari suatu program. Sedangkan bahan ajar diartikan sebagai kumpulan bahan pelajaran yang digunakan untuk keperluan pembelajaran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi bahan ajar merupakan kegiatan yang digunakan untuk menilai atau mengukur bahan ajar yang diberikan kepada siswa serta melihat apakah bahan ajar yang digunakan sudah memenuhi komponen atau tidak. Selanjutnya, saya akan membahas terkait jenis evaluasi bahan ajar. Secara umum, jenis evaluasi bahan ajar itu dibagi menjadi dua, yakni ada penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Nah, apa perbedaan dari kedua penilaian tersebut? Baik, yang pertama penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Nah, selain itu, penilaian ini digunakan untuk menyempurnakan bahan ajar yang disajikan. Penilaian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, kemudian melakukan perbaikan masalah dalam proses pembelajaran dengan tujuan penyempurnaan bahan ajar. Selanjutnya, yang kedua ada penilaian sumatif. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang menghasilkan nilai, kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Dan selain itu, penilaian ini digunakan untuk mengetahui keefektifan bahan ajar, sehingga nantinya ada perbaikan-perbaikan di akhir pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi evaluasi bahan ajar. Adapun fungsi dari mengevaluasi suatu bahan ajar yang pertama yaitu untuk mengetahui keberhasilan, kemajuan, serta perkembangan dari sebuah bahan ajar. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari sebuah program pengajaran. Lalu, juga untuk keperluan bimbingan konseling atau BK. Dan yang terakhir adalah guna keperluan pengembangan dan juga perbaikan kurikulum dari sebuah sekolah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor dalam pengembangan bahan ajar. Faktor dalam pengembangan bahan ajar mempunyai 7 faktor. Yang pertama, kecermatan isi. Faktor ini mengacu pada validitas isi atau kebenaran isi secara keilmuan dan keselarasan isi dengan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Yang kedua, ketepatan cakupan isi. Faktor ini mengacu pada sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ketercapaian bahan ajar dan pemaparan yang logis. Faktor ini mencakup penyediaan materi yang runtut, contohnya, dan ilustrasi dan memudahkan pemahaman, alat bantu yang memudahkan, format tertib dan konsisten, penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Yang keempat, penggunaan bahasa. Faktor ini mencakup pemilihan ragam bahasa non-formal atau komunikatif. Pemilihan kata atau singkat dan lugas, terdapat daftar kata sukar ataupun senari. Penggunaan kalimat efektif, yaitu kalimat positif dan aktif. Penyusunan paragraf bermakna. Ada gagasan utama, keterpaduan, keruntutan, dan koherensi antar kalimat dan sebuah paragraf. Yang kelima, penwajahan. Narasi atau teks tidak terlalu padat, tersedia bagian kosong untuk mendorong peserta didik membuat catatan kalimat pendek, menggunakan grafis dan gambar hanya jika bermakna, sistem peromatan benar dan konsisten. Variasi jenis huruf dan ukuran menarik perhatian tapi tidak terlalu banyak supaya tidak membingungkan. Yang keenam, ilustrasi. Ilustrasi dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar menarik, memotivasi, komunikatif, membantu retensi dan pemahaman peserta didik terhadap isi pesan. Yang ketujuh, kelengkapan komponen. Pastinya bahwa semua komponen yang diperlukan ada dalam bahan ajar, seperti uraian materi, latihan, umpan balik, penguatan. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam mengevaluasi bahan ajar. Adapun langkah-langkah dalam mengevaluasi bahan ajar itu, yakni dengan memperhatikan komponen-komponen dari bahan ajar. Komponen tersebut yaitu kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafikan. Yang pertama yaitu komponen kelayakan isi, mencakup kesesuaian dengan SK dan KD, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penambahan wawasan, dan kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Komponen yang kedua yaitu komponen kebahasaan, mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, dan bahasa yang digunakan harus efektif dan efisien. Baik, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komponen penyajian, di mana di dalam komponen penyajian itu yang pertama berisikan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Yang dimaksud di sini yaitu indikatornya. Lalu yang kedua ada urutan sajian. Yang ketiga ada pemberian motivasi atau daya tarik terhadap bahan ajar. Hal ini agar seseorang yang menggunakan bahan ajar tertarik menggunakan bahan ajar dan tidak merasa monoton dalam menggunakan bahan ajar tersebut. Maka dari itu, dalam membuat bahan ajar agar bisa sekreatif mungkin. Lalu yang keempat ada interaksi, di mana di sini ada pemberian stimulus dan respon. Nah, yang kelima ada kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi sangatlah penting dalam bahan ajar agar yang menggunakan bahan ajar tidak menimbulkan kebingungan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai komponen kegrafikan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam komponen kegrafikan, yang pertama yaitu penggunaan font, jenis dan ukuran. Lalu yang kedua ada layout dan tata letak. Lalu yang ketiga ada ilustrasi, gambar, dan foto. Dalam hal ini, ilustrasi, gambar, dan foto yang ditampilkan dalam bahan ajar itu harus sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam bahan ajar. Lalu yang terakhir ada desain tampilan.
Lalu yang selanjutnya ada contoh format instrumen dari evaluasi bahan ajar. Di mana format dalam instrumen evaluasi bahan ajar yang pertama ada judul dari bahan ajar, yang kedua ada mata pelajaran, yang ketiga ada penulis, yang keempat ada evaluator, yang kelima ada tanggal. Lalu, dalam penilaian bahan ajar tersebut, jika mendapatkan nilai 1, maka bahan ajar tersebut bisa dibilang tidak sesuai. Jika mendapatkan nilai 2, maka bahan ajar tersebut bisa dibilang kurang sesuai. Jika mendapatkan nilai 3, maka bahan ajar tersebut bisa dibilang cukup. Jika mendapatkan nilai 4, maka bahan ajar tersebut bisa dikatakan baik. Dan jika mendapatkan nilai 5, bahan ajar tersebut bisa dikatakan sangat baik atau sesuai. Nah, dan komponen-komponennya bisa kalian lihat pada tabel yang ada di layar. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini, yakni evaluasi bahan ajar merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mengukur bahan ajar, serta melihat apakah bahan ajar yang digunakan oleh guru sudah memenuhi komponen atau belum. Nah, fungsi dari evaluasi bahan ajar ini, yang pertama yakni untuk mengetahui kemajuan peserta didik, mengetahui keberhasilan program pengajaran, digunakan untuk keperluan bimbingan konseling dan juga perbaikan kurikulum sekolah. Nah, dalam mengevaluasi bahan ajar dilakukan melalui langkah-langkah, yakni yang pertama, kesesuaian materi dengan SK dan KD, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penambah wawasan, serta kesesuaian dengan nilai moral dan sosial. Dan dengan demikian, evaluasi bahan ajar dapat berjalan dengan baik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan Salam harmoni.